wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, para orang tua, para guru-guru, pengurus mushola, dan juga hadirin bapak-bapak, anak-anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah menjadikan kita semua orang yang senantiasa istiqomah. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada memiliki 1000 keramat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kita hidayah sehingga kita senantiasa selalu dan senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung, nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur. Wabil khusus adalah nikmat taat kepada Allah. Nikmat salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim subuh. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal ibadah kita. Salawat dan salam tidak lupa tersanjungkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat yang khusus dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah mushola al-ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi jamaah mushola al-ma'ruf ini, yang mana di dalam waktu-waktu tertentunya itu mengamalkan amalan zikir. Seperti kita sudah membiasakan setelah maghrib, sholat maghrib, kita zikir Asmaul Husna, doa Asmaul Husna. Kemudian juga ba'da isya dan sampai ba'da subuh kita membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Ini adalah kekhususan tersendiri di wilayah ini, bahwa ada satu mushola yang dia berjamaah bersama-sama melakukan zikir sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ini zikir ini terjaga sampai hari kiamat. Tidak putus-putus dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, maka di pagi hari ini atas permintaan pengurus, bahwa kita akan membahas tentang fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, alladzi la yadhkuru rabbahu walladzi yadhkuru rabbahu mislul hayyi wal mayyit. Bahwasanya orang yang ingat kepada Tuhannya Allah dan orang yang lupa kepada Tuhannya, itu perumpamaan kedua itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti orang yang ingat sama Allah, zikir sama Allah, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Diibaratkan oleh Nabi SAW seperti orang hidup sama orang mati. Orang mati bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti orang manusia walaupun dia hidup, jasadnya, fisiknya, jasmaninya kuat, tapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah mayit. Berarti dia adalah bangkai, begitu maksudnya. Kemudian di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah tentang babuz zikri, bab tentang zikir, di sini dikatakan qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan ingatan atau zikir yang
yang banyak. Tidak ada satu amal ibadah yang Allah perintahkan untuk memperbanyak, itu diantaranya adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dahsyat lagi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau enggak saya kasih tahu sama kalian? Nabi ngomong nih sama sahabatnya, sampai kepada kita saat ini. Saya akan berikan satu kabar, informasi bahwasanya ada satu amalan. Yang amalan ini adalah the best, amalan yang terbaik. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci menurut raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan meninggikan beberapa derajat kalian di sisi Allah. Wa khairun min i'ta'iz zahabi wal waraq, lebih baik daripada memberikan menginfakkan emas dan perak. Berarti ini lebih baik daripada sedekah. Wa antal qaw aduwakum fatadribu a'naqahum, dan engkau menjumpai musuhmu dan kemudian memukul leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, atau mereka memukul leher kalian. Berarti ini perang nih, syahid, jihad fi sabilillah. Coba ada nggak amal yang lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Nabi pernah mengatakan kan, ada 3 hal amalan utama, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, wal jihadu fi sabilillah. Jadi jihad itu termasuk ke dalam amalan yang tinggi di sisi Allah. Apalagi kalau sampai dia meninggal dunia syahid. Wow, pahalanya Masya Allah. Tapi di sini dikatakan sama Nabi, ya, engkau jumpa musuhmu yang menebas lehermu, atau sebaliknya engkau yang ditebas oleh musuhmu, ya. Maka di situ kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu semua tidak ada apa-apanya dengan sesuatu ini. Qalu madzalika ya Rasulullah. Ini sahabat bilang, ya Nabi, emangnya amalan apa ini yang luar biasa ini, ya, yang lebih hebat daripada yang tadi disebutkan itu? Qala, kata Nabi, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ingat kepada Allah itu merupakan anugerah yang diberikan kepada Allah kepada hamba-hamba pilihannya saja. Dikatakan di dalam kitab ini, dikatakan begini, az-zikru mansyurul wilayah, faman wufiqa lidzikri faqad u'ti al-mansyur, wa man saliba az-zikr faqad uzila. Jadi zikir itu adalah penyebaran kewalian. Ciri-ciri seorang wali kekasihnya Allah, waliullah, ya, itu diantaranya adalah orang ini senantiasa ingat zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan sebaliknya, tidak zikir, faqad uzila, maka sungguh dia telah lepas daripada tingkat kewaliannya. Jadi ada orang mau jadi walinya Allah, syarat utamanya adalah dia harus melazimkan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mushalla al-ma'ruf, melazimkan zikir Asmaul Husna setelah ba'dal maghrib, Masya Allah, setelah ba'da isya, ba'da subuh, dan di sholat-sholat yang lainnya. Itu adalah merupakan mansyurul wilayah, merupakan pertanda bahwasanya nih bapak-bapak ini yang ada di sini adalah wali. Amin. Walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul ladzina amanu, insyaallah. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan di dalam hadis Nabi yang lain, kata Nabi, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat atas diri seseorang selama dia berzikir dengan kalimat Allah Allah. Dalam hadis yang lain, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat. Ini kalau kita mau tahu, ini sebenarnya bumi ini kapan akan terjadi kiamat atau tidaknya, gampang. Tanda dalil itu bisa kita lihat dari sabdanya Nabi. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang berzikir menyebut Allah Allah. Jadi udah hilang itu zikir. Di masyrik wal maghrib, timur barat, utara selatan, udah nggak ada lagi orang yang zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Baru terjadi yang namanya kiamat kubro, kiamat besar. Nah, ini dalil. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh zikir cuma Allah Allah. Kalau mau zikir ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah yang masyhur disebutkan. Sebagian yang lain mengatakan Allah Allah gitu kan. Nah, ini dalil bahwasanya boleh kita berzikir dengan sigot kalimat Allah Allah Allah, itu boleh. Ini hadisnya, dalil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang fadilah di dalam berzikir kepada Allah. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irta'u fi riyadil jannah, mampirlah kalian ke taman sorga. Dunia punya taman sorga. Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Qala, Rasul mengatakan, majalisuz dzikri, yaitu majelis zikir. Berarti nih musola ini walaupun hakikatnya adalah bangunan segi 4, ukuran berapa? 24 kali 10, atapnya triplek, kipasnya nyala cuma 3, mati 3. Tapi hakikatnya ini adalah taman surga, Riyadul Jannah, salah satu taman surganya Allah. Kenapa? Karena di dalam sini disebutkan majelis zikr, yaitu tempat di mana orang melakukan zikir. Ini dalil nih, boleh zikir bareng-bareng. Ada juga yang mengatakan bahwasanya apa itu zikir rame-rame nyebut nama Allah sambil nangis-nangis. Ada tuh yang bilang, yang mengkritik itu. Nah, ini dalilnya, boleh zikir bareng-bareng seperti yang kita lakukan belakangan ini. Nabi mengatakan ughdu wa ruhu wazkuru, pagi sore ya zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuhibba, siapa orang yang mencintai, an ya'lama manzilatahu indallah, mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Nih, kalau kita pengen tahu nih kita ini gimana sih posisinya di hadapan Allah, kedudukan martabat kita itu gimana sih gitu kan, ngelihatnya dari mana sih? Ini Nabi ngajarin nih, fal yanzur kaifa manzilatullahi indahu, maka tengok, lihatlah bagaimana kedudukan Allah di hati kalian, di sisi hati kalian. Jadi enak kalau pengen ngelihat bagaimana martabat kita di sisi Allah, kedekatan kita sama Allah tuh gampang.
Di mana? Lihat di dalam hati kita seberapa besar ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hati kita Allah nomor satu, ya kita di nomor satu kan oleh Allah. Kalau di dalam hati kita separoh ingatan kita akan Allah, demikian juga sebaliknya. Apalagi naudzubillah min dzalik, kalau di dalam hati kita itu nggak ada zikir, ya kosong daripada melompong daripada ingatan akan Allah, berarti kita kagak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Fa innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yunzilul abda minhu haitsu anzalahu an nafsihi. Allah itu turun ya ke hati hambanya, ya kan, sesuai dengan bagaimana seseorang itu turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kadar daripada ingatan Allah akan kita itu disesuaikan dengan ingatan kita di dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa min khasa'isi dzikri, dan daripada kekhususan di dalam berzikir, annahu ghairu muaqqat. Nah, zikir itu yang mengkhususkan, mengistimewakannya itu adalah karena zikir itu tidak terikat waktu. Enggak terikat waktu. Memangnya ada ibadah yang terikat waktu? Apa? Salat. Salat itu terikat oleh waktu. Faqad la tajuzu fi ba'dil awqat. Salat tuh enggak boleh dilakukan di sebagian waktu. Misalnya qoblal ghurub, sebelum terbenam matahari enggak boleh salat. Setelah terbit enggak boleh salat. Pas zawal siang tuh dia sebelum zuhur, waktu zuhur tiba nggak boleh sholat. Ada ketentuan ibadah-ibadah yang tidak boleh selalu dilakukan, seperti sholat, juga puasa. Saya mau ibadah nih, pokoknya mau sama Allah, mau taat, saya pengen setiap hari puasa, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka. Apakah boleh dia puasa sepanjang tahun? Ada hari-hari yang dia dilarang untuk melakukan puasa. Kapan? Tasyrik, atau pas lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, nggak boleh. Ibadah dosa, dia puasa tetap misalnya hari itu, dosa malah jadinya. Tapi kalau zikir kepada Allah ini tidak ada waktunya, kapan saja. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Itu zikir yang wajib di dalam sholat 5 waktu. Di luar itu, zikir itu adalah sunnah, dan dia tidak memiliki keharaman waktu. Ya, bebas melakukan zikir kapan saja. Kemudian masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Di antara kekhususan zikir, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian semua, azkurkum, niscaya saya akan ingat kepada kalian. Berarti kapan Allah ingat sama kita? Pas kita ingat sama Dia, sama Allah. Kalau kita lupa sama Allah, berarti Allah lupa sama kita. Wa fi khabar anna Jibril alaihi salam qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu khabar itu malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah itu berfirman, a'taitu ummataka malam a'ta ummata minal umam. Kata Allah, saya ini memberikan ya umat engkau wahai Muhammad
yang mana tidak diberikan kepada umat selain engkau, belum pernah dikasih. Faqala wa madzaka ya Jibrilu. Nabi Muhammad nanya, wahai Jibril, apa itu yang belum pernah dikasih kepada umat yang lainnya, hanya dikasih kepada umat saya? Faqala qauluhu ta'ala fadhkuruni azkurkum, yaitu firman Allah Ta'ala, ingatlah kalian kepada saya, niscaya saya akan ingat kepada kalian. Lam yaqul hadza li ahadin ghairi hadhil ummah. Ini belum pernah dikasih sama umat yang lainnya. Seperti misalnya ada Nabi SAW bersabda, ana jalisun liman zakaroni, saya teman duduknya orang yang zikir mengingat saya. Teman duduk tuh berarti jauh apa dekat? Dekat. Tuh kalau kita duduk sama siapa misalnya, ya, sama siapa misalnya, sama Pak Lurah, dapat manfaat apa enggak? Ya minimal kopi segelas mah keluar. Duduk sama Pak RW, duduk sama Ustadz, duduk sama presiden apalagi. Transport minimal keluar gitu. Tapi ini duduk sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa keuntungan yang didapat coba? Ana jalisun liman dzakarini, saya duduk, saya teman duduknya orang yang ingat kepada saya. Wong Nabi Musa aja nggak bisa dekat sama Allah. Ya, ketika Nabi Musa menginginkan melihat Allah, maka apa yang terjadi? Gunungan hancur itu. Falamma tajalla, tatkala Allah itu menampakkan tajalinya yang kecil, yang sedikit itu, maka Musa so'iqo, pingsan Nabi Musa alaihissalam. Tapi umat Nabi Muhammad ada Allah di sisinya, nggak pingsan, nggak kaget. Nah itulah kekhususan yang dikasih oleh Allah kepada umat ini. Wakila, dan dikatakan innal malaka yastamir az-zakir fi qabdi ruhahu fi qabdi ruhahu. Dikatakan sesungguhnya malaikat maut. Nih, malaikat maut nih. Malaikat maut itu berdialog kepada orang yang senantiasa zikir sebelum mencabut nyawanya. Enak tuh. Orang yang zikir, ya, melazimkan zikir sama Allah, itu pas mau dicabut nyawanya, itu malaikat akan dialog dulu sama orang yang akan dicabut. Kenapa bisa begitu? Fadhkuruni azkurkum, ana jalisun man dzakaroni. Siapa yang nyebut saya akan sebut dia. Maka tatkala kita ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang malaikat pengen cabut nyawa kita, izin dulu lah. Dialog dulu lah. Berbeda dengan orang yang tidak zikir, main betot aja bisa jadi. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat maut datang, Nabi, saya pengen nyabut nyawa engkau. Weh, tunggu dulu. Emang ada kekasih nyabut nyawa kekasihnya sendiri? Waduh, nggak mau dicabut Ibrahim. Naik malaikat ke atas, bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tuh kekasih engkau Khalilur Rahman, tuh dicabut nyawanya kagak mau. Dia bilang, emang ada orang yang saling mencintai cabut-cabutan gitu kan? Oh, bilang sama Ibrahim, emangnya nggak mau ada seorang hamba yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Turun lagi, baru mau. Nabi Musa juga sama, di dalam Sahih Muslim begitu juga. Nabi Musa alaihissalam pas mau dicabut nyawanya, diapain malaikat? Ada di dalam hadis yang saya, ditonjok Pak. Malaikat maut ditonjok sama Nabi Musa alaihissalam sampai keluar kecongkel matanya itu. Malaikat maut ditonjok. Siapa di sini yang berani? Malaikat maut datang, misalnya kita tonjok. Nabi Musa. Akhirnya kata malaikat lapor kepada Allah, kemudian Allah bilang sama Musa alaihissalam, kalau memang dia ingin panjang umurnya, kamu ketemu, tempelkan telapak tangannya ke lembu, ke sapi, maka sejumlah bulu yang tertutup oleh telapak tangannya itulah umur dia. Panjang berarti kan. Tapi Nabi Musa alaihissalam kemudian lebih memilih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini terjadi dialog.
antara malaikat maut dengan orang yang berzikir. Dan itu di dalam Al-Qur'an juga ada. Ya kan? Orang yang dicabut nyawanya, nah, malaikat mengatakan ala takhafu wala tahzanu, jangan takut ya, dicabut, jangan sedih, ya, pengen berpisah ruh daripada jasad, jangan sedih, jangan takut, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, tuh di depan ada surga tuh, dan itu akan kau masuki sesuai dengan apa yang dulu kau kerjakan ketika di dunia. Ada dialog antara orang yang senantiasa melazimkan dzikir dengan malaikat pencabut nyawa. Walhasil ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa cerita. Di dalam kitab ini ada beberapa cerita, ya kan? Di antaranya dari Abu Sulaiman Ad-Darani, inna fil jannah ki'anan. Di surga itu ada lembah. Lembah itu apa ya kalau di sini ya? Tanah subur. Ada tanah subur. Fa idza akhadha dzakir fi dzikri, kalau ada orang yang zikir di dunia dengan satu zikir, maka di situ akhadat al malaikatu, maka malaikat itu fi gharsil asjari, nanam lahan itu di dalam surga. Misalnya nih si fulan nih zikir dia habis maghrib Asmaul Husna, ya Rahmanu ya Rahim ya Malik, itu malaikat tek tanam di surga tuh buat dia tuh, ditanam di surga. Bikin Bapak pernah dengar gak dulu ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kirim salam sama umat Nabi Muhammad? Aduh, pernah dengar gak? Pas Mi'raj kata Nabi Ibrahim alaihissalam, akri minni assalam, coba saya sampaikan salam ya Nabi Muhammad kepada umatmu, berikan kabar bahwasanya pohon tumbuh-tumbuhan di dalam surga itu adalah dari zikir la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Jadi tumbuhan surga pohonnya itu adalah dari hasil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibilangin itu kalau kita lagi zikir itu ada malaikat ditugaskan sama Allah untuk nanam pohon di surga buat kita. Tuh dalam satu riwayat dikatakan satu pohon itu kalau kita di bawah pohon tuh kan ada daun tuh ya, suka rindang ya kalau ada matahari, nggak kena matahari kan. Itu di surga satu pohon itu dahannya tempat buat berteduh itu sampai perjalanan 100 tahun lamanya. Segede apa itu pohon? Gede banget. Dan kita masuk surga, insya Allah nanti kita bisa ngelihat langsung. Kemudian ini menarik, farubbama yaqifu ba'dul malaikah. Ada malaikat yang ini bareng-bareng nanam si fulan ya, zikir, temennya juga ikut zikir, tetangganya ikut zikir. Itu malaikat bareng-bareng tuh nanam pohon di ki'anan itu, di lembah-lembah surga itu. Nah terus pada waktu ada satu malaikat dia berhenti nggak nanam, itu malaikat yang sebelahnya nanya, 5 waqafat, loh kok kamu berhenti nggak nanam? Padahal yang lainnya nanam tuh malaikat tuh. Fayaqulu, maka dikatakan di dalam kitab ini, soalnya yang lagi zikir sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti. Begitu. Kemudian masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Al-Hasan, tafaqqadu al-halawah fi thalathati asya'. Itu ada 3 ya. Kalau kita ingin membangkitkan manisnya keimanan ya, ada 3 cara. Yang pertama fi sholati, di dalam salat, wa dzikri, kedua di dalam zikir, wa qiraatul qur'ani, dan yang ketiga di dalam membaca Al-Qur'an. Fa in wajadtum, maka kalau kalian ada di dalam salat, kalian ada di dalam ingat kepada Allah, zikir, dan ketiga senantiasa melazimkan membaca Al-Qur'an, insya Allah akan dapat merasakan
manisnya iman. Wa illa, kalau nggak ada nih kalian di tiga ini, ya, fa'lamu annal baba mughlaqun, maka ketahuilah bahwasanya pintu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang dia kagak sholat, dia kagak mau zikir sama Allah, dia malas baca Al-Quran, sorry, pintu ditutup sama Allah. Memang dia nggak boleh masuk. Bahasa kitanya undangan ke masjid duhur, asar, maghrib kasih sama fulan bin fulan. Undangan puasa Ramadan kasih sama fulan bin fulan. Yang tadi kasih undangan, sorry, pintu ketutup. Akhirnya maksudnya apa? Maksudnya dia ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pintunya Allah diusir dia. Enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk menjadi bagian daripada minas sholihin, orang-orang yang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah mushola al-ma'ruf, salatnya jamaah, zikirnya ada, bacaan Qur'annya ada, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na, dan seterusnya. Zikirnya ada, baca Qur'annya ada. Berarti pintu kebuka dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala as-Tsauri, berkata Imam Tsauri, likulli syai'in uqubah, pada setiap sesuatu itu memiliki siksaan. Wa uqubatul arif billah, dan siksaan orang yang mengenal Allah adalah in qata'uhu anil dzikri, terputus dari zikir. Orang soleh kalau enggak zikir akan mengalami siksaan, kagak enak. Tapi kalau orang yang biasa dia memang lupa sama Allah, biasa-biasa aja. Tapi di sini dikatakan orang yang arif billah itu, ya, manakala dia terputus dari mengingat Allah, itu seolah-olah dia sedang tersiksa, seolah-olah dia sedang terhukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li rahib, ya, ada seorang rahib. Rahib itu orang soleh Bani Israel. Ditanya, "A anta shaimun, apakah engkau ini puasa?" Wahai rahib, faqala shaimun bidzikrihi, saya puasa dengan cara mengingat dia, mengingat Allah. Fa idza dzakartu ghairahu aftartu, tapi kalau saya ingat selain Allah, artinya saya lupa sama Allah, berarti saya udah buka puasa. Berapa banyak di antara kita yang puasa dalam keadaan lalai? Ada nggak? Ada. Nggak mungkin Nabi bilang begini, laisa minal ju' wal atos, ya kan? Ada orang puasa yang nggak dapat pahala, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Berarti dia puasa, melakukan ibadah, tapi dalam keadaan lalai. Tapi ini ada orang dia nggak puasa, tapi dia ingat sama Allah, berarti dia telah berpuasa. Kalau dia lupa sama Allah, berarti dia udah buka puasa. Nah, begitu. Terakhir, di sini ada sebuah cerita. Sebelum cerita, kita mendengar dulu apa yang dikatakan oleh Imam Sahal. Kata beliau, dikatakan ma'araf ma'siyah aqbahu min nisyani Rabbi ta'ala. Saya nih, kata dia, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal ada satu maksiat yang lebih gede. Ya, maksiat yang lain mah kecil, tapi ini ada yang lebih gede maksiatnya, besar di sisi Allah. Apa itu? Lebih jelek ini maksiat ini, min nisyani Rabbi ta'ala, yaitu daripada apabila seorang hamba melupakan Allah. Nggak ada yang lebih besar kesalahan, dosa, kemaksiatan melebihi seseorang yang dia lupa sama Tuhannya sendiri, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana min baini ashabina rajulun, di antara kami nih, kami punya teman nih, kata Abu Abdurrahman As-Sulami. Kayak kita punya temen nih, kalau bahasa sininya siapa gitu, misalnya si fulan, ini punya temen nih kita,
Teman kita ini dia ini suka zikir sama Allah, zikirnya banyak. Ayyaqula Allah Allah, dan andalan zikirnya itu adalah dia sendiri suka bilang Allah Allah Allah. Kan macam-macam zikir ya, luar biasa banyak. Nah, ini khususnya pengkhususannya orang ini senang sama zikir Allah Allah Allah. Fa waqa'a yauman ala ra'sihi, maka tatkala dia berjalan di satu jalan ya, melewati kebun-kebun kurma, tiba-tiba ada batang pohon kurmanya yang jatuh, fa an syajara sahu wa saqatad dam, nimpak kepalanya, jeger pohon itu, bocor kepalanya, jatuh, keluar banyak darah. Tub alal ardi Allah. Kemudian ketika darahnya mengucur keluar, darahnya itu membentuk 1, 2, ratusan ribuan lafaz Allah. Darahnya Allah 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 Allah, nyambung, sambung menyambung. Tuh. Kalau orang udah zikirnya mendarah daging, ya kan, tidak hanya di lisan, di dalam hatinya ingatan akan Allahnya luar biasa, meninggal mati keluar darahnya aja Allah Allah, lafaz Allah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan minaz zakirin, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Mengenai amalan yang dilakukan oleh Mushola Al-Ma'ruf ini yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, ketahuilah bahwasanya zikir itu banyak jumlahnya. Inna abwabal khair lakatsira, pintu-pintu kebaikan itu banyak, termasuk diantaranya zikir. Tetapi zikir yang paling afdal, kata Nabi, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik, sebagus-bagusnya zikir adalah la ilaha illallah. Dibaca juga di mushola kan. Asmaul husna juga luar biasa. Fad'uhu biha man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang menghafal asmaul husna, pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sering mendawamkan setiap habis maghrib baca Asmaul Husna, mudah-mudahan harapan kita akan hafal itu Asmaul Husna nanti di luar kepala, sehingga menjadi jaminan untuk kita ditukar sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sholawat ya, belum lagi alam nasroh, alam taro kaifafa. Itu di dalam riwayat dikatakan qobliyah subuh itu Nabi, di dalam riwayat nih, kalau kita qobliyah subuh, Nabi itu di dalam riwayat yang sahih, rakaat pertamanya baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya baca qul huwallahu ahad. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan Nabi di dalam rakaat pertama qobliyah subuhnya baca alam nasra, rakaat keduanya baca alam tara kaifa. Kata Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan man qara'a alam wa alam, ya, siapa orang yang membaca alam wa alam, maksudnya membaca alam nasrah sama alam tara kaifafa, maka dia akan dijauhkan minal alam. Man qara al alam wal alam, siapa yang baca alam nasrah, alam tara kaifafa, maka dia dijauhkan minal alam. Tahu alam kan? Alam itu adalah penyakit, alam itu adalah kesulitan. Siapa orang yang mendawamkan membaca 2 surat itu, insya Allah dia akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang sedang maupun yang berat. Ya, kita mah pilek-pilek aja lah ya. Pilek, batuk, mencret lah dikit lah udah. Selebihnya mudah-mudahan dijaga dari penyakit-penyakit min amrodis syadid, penyakit berat, nauzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi pernah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu, ya kan? Yang baca la ilaha illallah itu kan, maka dia akan dianggap membebaskan budak daripada keturunan Nabi Ismail, diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan dia tidak akan diganggu sama syaitan. Nah, dia tidak akan diganggu sama syaitan. Kenapa jamaah mushola al-ma'ruf bisa istiqomah melakukan sholat jamaah? Duhur jamaah, asar jamaah, maghrib, isya, subuh. Karena setelah sholatnya mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau kita ada tambahannya wa huwa apa? Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pantas duhur baca itu, asarnya bisa sholat lagi. Asar setelahnya baca itu, maghribnya bisa jamak, karena tidak akan diganggu sama syaitan. Apalagi kalau zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah menggenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya kata Nabi, ghufirallah, Allah akan ampuni dosanya walau kana misla zabadil bahri. Ghufirat lahu al khotoya walau kanat misla zabadil bahri. Maka akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti orang yang sholat jamaah habis dosanya, nggak punya dosa. Amin. Kalau dia mengamalkan tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, belum yang lainnya, Masya Allah, berkah buat musola, jamaah musola al-mahal, selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhiratnya. Dan kita yang memakmurkan musola ini, ketika sudah nggak ada semua nih, satu generasi putus, akan dilanjutkan sama para generasi selanjutnya, kita masih tetap mendapatkan pahala amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ta'lim ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan yang sehat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang luas, yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.